Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Bilang sama mama tuh kita sosiap kasih tuh. Bilang sama mama tuh Oke, apa kabar teman-teman? Jadi di waktu lalu kita udah bahas tentang situs Gunung Padang yang ada di Cianjur dan sejarahnya. Nah, sekarang kita mau bahas situs Gunung Padang lagi nih, tentang fakta-fakta menarik yang ada di Gunung Padang. Ini dia 10 fakta Gunung Padang Cianjur. Cianjur maksudnya teman-teman. Ya oke, masuk ke poin yang pertama. Gunung Padang Cianjur, situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara. Oke, situs Gunung Padang diketahui sebagai situs peninggalan peradaban megalitikum terbesar yang pernah ditemukan di Asia Tenggara. Tak tanggung-tanggung, luas situs ini mencakup hingga 900 meter dengan bentuk bangunan bertingkat-tingkat atau berunda. Dari waktu ke waktu, semakin banyak pula peninggalan sejarah ditemukan di sekitar kawasan Gunung Padang. Makanya area ini semakin dipercaya sebagai salah satu peradaban yang kelak dapat menjadi situs terbesar di dunia bahkan. Di dunia. Jadi di sekitar Gunung Padang ini banyak sekali ditemukan peninggalan-peninggalan prasejarah. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau Gunung Padang ini sumber dari peninggalan-peninggalan yang tadi ditemukan itu. Oke, lanjut ke poin yang kedua. Terdapat bangunan raksasa yang masih terpendam. Sudah tidak asing lagi dengan peninggalan Buddha terbesar di dunia, Candi Borobudur. Iya, ternyata pada awal penemuannya hanya tampak seperti bukit yang dipenuhi dengan bebatuan dan berukir. Barulah pada tahun 1814 Gubernur Jenderal Hindia Belanda Thomas Stamford Raffles menginstruksikan pembersihan dan melakukan penggalian di bukit tersebut. Makanya bangunan Borobudur dapat kelihatan seluruhnya hingga saat ini. Jadi tadinya tuh Candi Borobudur itu tuh hanya sebuah bukit kecil yang ada kayak bebatuan yang diukir-ukir gitu, bebatuan yang berukir lah seperti itu. Hingga pada tahun 1814 tuh digali dan dibersihkan oleh Thomas Stamford ini. Thomas Stamford ini dibersihkan hingga terlihatlah Candi Borobudur yang saat ini kita kenal. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga. Berusia lebih tua dari piramida Giza. Secara ilmiah, situs gunung ini diyakini berusia lebih tua dari piramida Giza di Mesir. Anggapan tersebut berdasarkan uji data Laboratorium Batan Indonesia dan Laboratorium Beta Analitik Miami. Hasil pengujian menunjukkan kalau material paleosoil kedalaman 4 meter pada coring bore 1 berusia 5.500 plus 130 tahun yang lalu. Bahkan pengujian juga menunjukkan kalau material pasir di kedalaman 8-10 meter pada lokasi coring bore 2 berusia 11.000 plus 150 tahun. Sedangkan piramida di Giza itu hanya berusia 2.500 tahun yang lalu sebelum Masehi. Jadi jauh sekali perbandingannya 2.500 dan 11.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Secara ilmiah piramida yang kita punya di Indonesia ini lebih tua dari piramida yang ada di Mesir. Oke, lanjut ke poin yang keempat. Dikelilingi oleh 5 bukit, 5 sungai, dan 5 gunung.
Seolah-olah menjadi titik pusat, kawasan ini dikelilingi sekaligus oleh 5 bukit, yaitu Bukit Karuhun, Bukit Empet, Bukit Malati, Bukit Malang, dan Bukit Batu. Tak hanya itu, situs Gunung Padang juga dikelilingi oleh Sungai Cipanggulaan, Cikuta, Ciwangun, Bukit Malang, dan Cimanggu. Menambah keistimewaan Gunung Padang, terdapat pula 5 gunung yang tegak lurus dan sejajar. Di antaranya adalah Gunung Pasir Pogor, Gunung Cikencana, Gunung Pangrango, Gunung Gede, dan Gunung Batu. Jadi situs Gunung Padang ini seolah jadi titik pusatnya gitu di tengah-tengah. Dia tuh dikelilingi oleh 5 sungai, 5 gunung, dan 5 bukit sekaligus, teman-teman. Oke, lanjut ke poin yang kelima. Keberadaan Gunung Padang diakui pada tahun 1914. Ya, pada mulanya Gunung Padang masih belum terdeteksi oleh publik. Sejarah Gunung Padang baru bermula saat reporten Fendi Oudhegundige atau ROD, susah juga bacanya, nggak tanya, atau Buletin Dinas Kepurbakalaan mencatat eksistensi situs megalitikum ini pada tahun 1914. Selanjutnya sejarawan asal Belanda sejarawan asal Belanda juga sempat menyebutkan keberadaan situs bersejarah ini pada tahun 1949. Riset mengenai Gunung Padang kemudian dilakukan sejak tahun 1979 yang hingga saat ini masih menyisakan banyak tanda tanya. Jadi walaupun sekian banyak penelitian, sekian banyak penemuan, dan sekian banyak misteri yang terungkap, tapi masih banyak juga misteri yang belum terungkap dari situs Gunung Padang ini. Oke, lanjut ke poin yang keenam. Tempat ibadah umat Hindu. Oke, situs Gunung Padang diyakini kalau dulunya menjadi tempat awal masuknya ajaran animisme dan dinamisme dalam agama Hindu. Makanya kawasan ini dipenuhi dengan batu-batuan yang dipercayai menjadi medium dalam memuja dewa tertentu. Jadi karena banyaknya bebatuan, situs ini diyakini awal mulanya masuknya ajaran animisme dan dinamisme pada zaman dahulunya. Dan bebatuan ini menjadi medium untuk memuja dewa-dewa tertentu gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut ke poin yang ketujuh. Selain tempat pemujaan, Gunung Padang juga menjadi tempat bermusik. Selain tempat pemujaan, Gunung Padang juga menjadi tempat bermusik. Selain diperkirakan sebagai tempat pemujaan bagi masyarakat sekitar pada tahun 2000. Selain diperkirakan sebagai tempat pemujaan bagi masyarakat sekitar pada 2000 tahun sebelum Masehi, Gunung Padang ternyata juga menjadi lokasi aktivitas hiburan. Prediksi tersebut didasari oleh hasil penelitian Roland Mauludi dan Hoki Situngkir yang menunjukkan adanya pelibatan musik dalam batu balok. Situs ini memang memiliki bebatuan yang tersebar sejak periode peninggalan megalitikum. Jadi ada rumor batu-batu di sana tuh di situs Gunung Padang, dia tuh kalau diketok suaranya tuh bisa dibikin musik kayak gitu. Rumornya seperti itu. Oke, lanjut ke poin yang ke-8. Susunan batu-batu dibangun pada masa yang berbeda. Oke, pengeboran di kawasan situs Gunung Padang kerap dilakukan oleh tim terpadu riset mandiri. Tim yang dibentuk pada 2012 tersebut mengebor untuk membuktikan keberadaan bangunan dan ruang bawah tanah di kedalaman 4-5 meter. Namun, hasil pengeboran mengungkap bahwa situs ini ternyata tidak dibangun dalam satu masa saja, melainkan melibatkan berbagai kebudayaan. Jadi, situs ini tuh dibangun bukan hanya dalam satu masa. Jadi, mungkin ada di peradaban ini dibangun dan dilanjutkan oleh peradaban yang lain. Seperti itu. 9. Batuan segi 5 di Gunung Padang. Keunikan situs megalitikum Gunung Padang juga tampak dari bentuk bebatuannya yang sebagian besar berbentuk segi 5. Bahkan sekitar 95% batu yang ada di kawasan ini berbentuk pentagon.
Hingga kini, asal-muasal batu tersebut masih menjadi teka-teki antara buatan tangan manusia atau pahatan alam. Jadi 95% bebatuan yang ada di situs Gunung Padang ini berbentuk segi 5 atau pentagon. Tapi sampai sekarang masih menjadi misteri. Bentuk seperti itu hasil alam atau memang pahatan manusia. Lanjut ke poin yang terakhir. 10. Semen purba jadi perekat bebatuan di Gunung Padang. Semen purba. Ini semen purba loh. Keberadaan situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara ini sekaligus menjadi penanda majunya peradaban pada masa lalu tersebut. Teknologi yang digunakan untuk merekatkan batu-batuannya tergolong mutakhir dengan temuan semen purba sebagai bahan perekat. Semen purba tersebut berbahan campuran tanah liat, besi, dan silika. Namun, yang mengejutkan di sini, kandungan besi pada semen purba di gunung ini hingga 45%. Padahal temuan peninggalan sejarah lainnya hanya sekitar 3-4%. Artinya pembuatan situs Gunung Padang sudah merancang sistem arsitektur yang terbilang maju karena memahami peran besi dalam merekatkan batu. Nggak kebayang ya, zaman dulu tuh udah ada semen purba. Semen purba dari 45% besi, silika, dan tanah. Oke, jadi tadi itu dia fakta menarik tentang situs Gunung Padang. Sebelumnya minta maaf nih kalau banyak kesalahan dalam kata-kata. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. DJ Mas Surya.